Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Yuk sekarang kita belajar lagi materi AKM paket literasi. Baik, kita lanjutkan dari yang kemarin. Kemarin kita sudah mengerjakan sampai nomor 10. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Anak-anak, untuk nomor 11 sampai 13 ini kalian bisa menjawabnya dari bacaan puisi dengan judul Guruku Tersayang, karya Tri Cahyono. Langkah kakimu tegas menunjukkan kepastian. Sepatumu mengilap, tanda kau semir sebelum berangkat. Seragamu rapi menampakkan kewibawaan. Rambut yang selalu pendek mempersingkat waktumu bersiap. Nah, anak-anak, kalian lanjutkan ya. Kalian baca puisi yang berjudul Guruku Tersayang ini dari bait 1, bait 2, bait 3, bait 4, bait 5 sampai bait yang ke-6. Ingat, dibaca ya. Dibaca puisinya dulu. Setelah kalian baca, lanjut ke pertanyaan nomor 11. Guruku Tersayang. Nah, di sini pernyataan berikut berisi informasi baik tersirat maupun tersurat dalam puisi Guruku Tersayang. Berilah tanda centang pada kolom yang tepat sesuai pernyataan-pernyataan berikut. Nah, kalau apa bedanya tersurat dengan tersirat? Kalau tersirat itu tidak disampaikan secara langsung dalam tulisan atau bacaan. Tapi kalau tersurat itu disampaikan secara langsung ya, secara tertulis di dalam bacaan tersebut. Begitu. Nah, kita lihat sekarang pernyataan yang pertama. Puisi tersebut ditulis oleh seorang siswa untuk gurunya di sekolah dasar. Bagaimana? Ini tersirat atau tersurat ya. Nah, dari pernyataan ini anak-anak kita bisa tahu dari bacaan ini. Ya, ini. Setahun engkau menemaniku di ruangan yang sama. Nah, di sini anak-anak seorang guru yang setahun menemani siswa di ruangan yang sama biasanya adalah guru apa? Sekolah dasar. Ya. Jadi guru sekolah dasar. Jadi ini tersirat ya anak, tidak disampaikan secara langsung kalau gurunya itu adalah sekolah di SD. Tapi di sini dijelaskan, ya kan? Dijelaskan setahun engkau menemaniku di ruangan yang sama. Ya, tersirat. Oke, pernyataan yang kedua. Guru yang dimaksud dalam puisi Guruku Tersayang adalah seorang guru laki-laki. Nah, kita sudah tahu kan tadi Pak Guruku Tersayang. Kalau sapaan Pak itu berarti gurunya adalah seorang laki-laki ya. Jadi ini tersurat ya, ada kata Pak di sini ya, Pak Guruku Tersayang. Nah, sekarang lokasi dalam puisi tersebut adalah sekolah dasar. Ini pernyataannya tersirat ya anak-anak. Kenapa? Karena di sini anak-anak ya, karena informasi ini kalian bisa ketahui dari ini, mengajarkan ilmu pengetahuan dari membaca sampai berhitung, dari menggambar sampai membuat sapu lidi, dari mengukur sampai membuat hiasan dinding. Nah, biasanya seperti ini hanya bisa dilakukan oleh guru sekolah dasar ya, yang bisa mengajar untuk semua mata pelajaran. Jadi ini benar, lokasi dalam puisi itu adalah sekolah dasar, tapi tersirat ya, tidak tersampaikan secara langsung. Tersirat. Selanjutnya, tokoh dalam puisi berterima kasih atas bimbingan sang guru. Ini tersurat atau tersirat? Dari bacaan ini, Pak Guruku Tersayang, terima kasihku untukmu. Nah, ada kata terima kasihku untukmu, berarti ini tersurat. Ya, betul, tersurat. Oke ya, kita tulis tersurat. Pertanyaan nomor 12. Nah,
Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Jawaban dapat lebih dari satu. Satu, pekerjaan yang diceritakan pada puisi tersebut adalah guru. Betul? Ya, betul ya. Pekerjaannya adalah seorang guru. Nah, tokoh dalam puisi tersebut mengajarkan berhitung, membaca, menggambar, menulis puisi, dan keterampilan. Ini juga betul ya. Tadi ada dalam puisi. Pak Guru menjelaskan dengan suara pelan yang khas. Nah, ini tadi di puisi kan ada suaranya yang lantang ya. Nah, suara keras yang menjadi khas di sini ya. Nah, ini suara keras yang menjadi khas. Jadi suaranya tidak pelan ya, anak-anak. Salah ya. Rambut Pak Guru selalu dipangkas pendek. Iya, ini tadi ada ya di puisi, rambutku yang selalu pendek. Ya, pangkas pendek, ini benar. Ya. Oke, pertanyaan nomor 13. Apakah pernyataan-pernyataan berikut tepat, anak-anak? Berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan pendapatmu. Puisi tersebut ditulis oleh seorang guru untuk seorang guru laki-laki. Ya, betul anak-anak, tadi kan ada Pak guruku tersayang. Jadi ditujukan kepada gurunya yang seorang laki-laki ya. Oke, puisi tersebut bertema pekerjaan. Betul? Betul anak-anak pernyataan ini? Iya, betul. Karena ini puisi guruku tersayang ini merupakan puisi yang bertema pekerjaan ya. Karena pekerjaan yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah ya. Ya, betul. Lalu, puisi tersebut berisi ungkapan perasaan seorang siswa terhadap sosok gurunya. Betul? Ya, betul anak-anak ya. Jadi, ungkapan perasaan seorang siswa terhadap gurunya ini tadi ya, Pak guruku tersayang. Ya, ini betul ya. Guru yang disebut dalam puisi mengajarkan siswa cara bercocok tanam. Nah, dari puisi ini tadi anak-anak ada belajar berhitung ya kan, ilmu pengetahuan, membuat sapu lidi, membuat hiasan dinding. Apakah benar kalau ada cara bercocok tanam? Tidak sesuai ya, berarti salah atau tidak sesuai. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 14 sampai 17 ya, kaitannya dengan bacaan yang berjudul Lowongan Kerja Saat Pandemi COVID-19. Saat ini, pandemi COVID-19 telah mengubah sebagian besar aspek kehidupan. Salah satunya adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perusahaan sedang dalam masa sulit, mengalami penurunan pendapatan, dan berkurangnya pasokan bahan baku. PHK bertujuan untuk mengurangi biaya tenaga kerja sehingga perusahaan tetap dapat beroperasi. Kalian lanjutkan sendiri ya untuk paragraf kedua dan paragraf yang ketiga. Baik, sekarang kita kerjakan pertanyaan nomor 14. Pilihlah salah satu jawaban yang benar berdasarkan teks berjudul Lowongan Kerja Saat Pandemi COVID-19. Tema teks tersebut adalah yang mana? A. Jenis-jenis lowongan pekerjaan saat pandemi COVID-19. Apakah yang B, jenis-jenis pekerjaan yang tidak banyak dicari orang? C, jenis-jenis lowongan pekerjaan pada akhir tahun? D, jenis-jenis pekerjaan di bidang ekonomi. Yang mana Nana? Ya, betul yang A ya, jenis-jenis pekerjaan saat pandemi COVID-19. Lanjut ya. Nah, di sini ada pernyataan, kita centang mana yang merupakan kesehatan, busana, jasa pengiriman, dan juru masak. Ya, tentukan jenis lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pernyataan berikut. Beri centang pada jawaban yang sesuai. Anis mempunyai ijazah dokter. Di mana Nana?
Ya, kesehatan ya. Wirda bisa memasak makanan India dan Eropa. Berarti jurusannya di mana? Juru masak. Dian pernah bekerja sebagai penjahit. Jurusannya pada busana. Anton bisa mengendarai truk tronton. Jurusannya pada jasa pengiriman. Pertanyaan 16. Ini ada jenis keahlian mampu menyanyi dan bermain peran. Ya, ini hubungannya dengan apa? Bidang pekerjaan yang sesuai. Ya, dengan busana, pertambangan atau pemerintahan atau hiburan. Betul, dengan hiburan ya. Kalian pasangkan dengan hiburan. Kemudian mampu menganalisis jenis bebatuan termasuk mana? Pertambangan. Betul ya. Mampu memilah jenis kain dan benang itu termasuk busana. Ya. Mampu melaksanakan tugas dan cara melayani masyarakat termasuk pemerintahan. Pertanyaan yang ke-17. Lowongan kerja saat pandemi COVID-19, apa yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK ya saat masa pandemi COVID-19? Jelaskan jawabanmu. Kira-kira menurut kalian bagaimana anak-anak? Bisa ya jawabannya lebih dari satu. Misalnya satu tadi apa? Perusahaan sedang dalam masa sulit ya. Dalam masa sulit. Boleh lebih dari satu ya jawabannya. Misalnya menurut kalian perusahaan mengalami penurunan pendapatan, berkurangnya pasokan bahan baku, atau penurunan daya beli masyarakat, banyaknya kompetitor sehingga tidak mampu bersaing, atau perusahaannya bangkrut juga bisa ya. Jadi itu jawabannya untuk nomor 17. Lanjut, bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 18 sampai 20. Ada bacaan yang berjudul Pekerjaan Impianku. Aku sangat senang menggambar. Setiap hari aku selalu menggambar semua hal yang menarik perhatianku, selalu aku ingat dan aku gambar saat waktu luang. Kebiasaan menggambar segala sesuatu yang menarik sudah aku lakukan sejak usiaku 5 tahun. Yuk kalian lanjutkan ya membacanya di paragraf yang kedua, ketiga, dan sampai paragraf yang keempat. Semangat untuk membaca, jangan malas ya membacanya. Nah sekarang pertanyaan ke-18. Nah sekarang kita mencoba menjawab pertanyaan nomor 18 ya anak-anak. Kita centang benar atau salah pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang pertama, cerita tersebut berisi tentang pekerjaan impian sebagai penulis komik. Betul ya, tadi mimpinya sebagai apa? Seorang penulis komik. Benar. Tokoh aku pada cerita tersebut mulai senang menggambar pada usia anak sekolah dasar. Nah, ini benar atau salah? Salah ya Nana, karena dia sudah tertarik melakukan kegiatan ini sejak usia 5 tahun. Jadi bukan usia anak sekolah dasar ya, salah. Tokoh aku pada cerita tersebut senang menggambar di dinding saat masa anak-anak. Nah ini tadi ya, saat sampai di rumah aku pergi ke kamar kakak, aku ambil pensil dan mencoret dinding kamar kakak. Kakak menegurku tetapi bapak menengahi. Nah jadi ini sudah mulai senang menggambar di dinding saat masa anak-anak ya, benar. Kegiatan menggambar dapat melatih otak kanan. Di sini tadi ya. Di sini tadi bacaannya disampaikan Bapak mengatakan bahwa aku sedang melatih otak kananku. Jadi benar ya. Nah, ini jadi benar. Benar, salah, benar, benar. Oke. Pertanyaan 19.
Ini kita beri centang pada kolom yang tepat sesuai pernyataan-pernyataan berikut ya, tersirat atau tersurat. Kalau tersurat berarti info itu memang betul-betul tertulis di dalam bacaannya. Kalau tersirat itu tidak disampaikan secara langsung dalam bacaan. Yang pertama, tokoh aku pada cerita belum meraih cita-citanya saat ini ya. Tokoh aku pada cerita belum meraih cita-citanya saat ini. Ini termasuk tersirat ya, karena di sini ada kata aku bermimpi menjadi seorang penulis komik atau pelukis. Masih bermimpi berarti cita-citanya belum tercapai. Tokoh aku pada cerita telah menggambar ribuan gambar saat ini. Nah, ini tersurat ada di sini ya, anak-anak. Di mana tadi? Nah, ini aku sudah membuat ribuan gambar. Situ ya, tokoh aku pada cerita bermimpi menjadi pelukis ya. Ini juga tersurat di paragraf yang keempat tadi. Aku bermimpi menjadi seorang penulis komik atau pelukis. Oke, tokoh aku pada cerita berharap orang tua mengizinkannya mengejar cita-cita sesuai dengan hobi menggambarnya. Ini juga tersurat ya. Di sini tadi ada di paragraf yang pertama ya. Aku ingat saat bapak mengajakku ke sawah. Saat itu aku masih berusia sekitar 8 tahun. Aku diminta duduk di gubuk yang berada di pinggir sawah. Bapak masuk ke persawahan untuk memeriksa tanaman padinya. Aku sangat menikmati suasana sawah dengan padi yang mulai menguning. Ada banyak burung kecil berterbangan di atas padi. Sesekali aku lihat bapak mengusir burung-burung kecil itu pergi ya. Nah, ini berkaitan dengan kebiasaan menggambar segala sesuatu yang menarik sudah aku lakukan sejak usia aku 5 tahun. Jadi bapaknya ini mengizinkan ya Nana. Jadi tersurat juga. Itu yang nomor 19. Nomor 20, pekerjaan impianku berdasarkan puisi berjudul Guruku Tersayang ya. Teks berjudul Lowongan Kerja Saat Pandemi Covid-19 dan cerita berjudul Pekerjaan Impianku. Apakah dampak pandemi Covid-19 bagi pekerjaan-pekerjaan tersebut? Jelaskan anak-anak. Nah, jawaban ini kalian sesuaikan dengan bacaan yang sudah kalian baca sebelumnya. Misalnya ini kalau untuk guruku tersayang bagaimana? Saya ingin menjadi guru karena guru bisa mengajarkan banyak hal kepada siswanya, juga bisa ya. Saya ingin ya menjadi guru ya karena bisa mengajarkan banyak hal ke siswa. Nah, ini ya. Kalau untuk ini lowongan kerja saat pandemi, misalnya orang tua saya berdagang dan saya ingin menjadi pedagang seperti orang tua saya, itu kaitannya dengan pekerjaan atau profesi ya. Jadi misalnya orang tua saya pedagang dan saya ingin menjadi ya pengusaha, boleh ya, menjadi pengusaha. Atau ini tadi misalnya pekerjaan impianku, kalian ingin menjadi sebagai arsitek, boleh ya. Saya mempunyai fantasi atau mempunyai mimpi ya, fantasi sebagai arsitek, boleh ya, karena saya suka gedung yang tinggi. Misalnya kalian ingin menjadi seorang arsitek karena ada kaitannya dengan bangunan-bangunan ya, atau gedung-gedung yang tinggi. Karena apa? Misalnya karena saya suka gedung yang tinggi. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan nomor 11 sampai nomor 20. Itu tadi soal-soal AKM yang sudah kalian kerjakan dan kalian cocokkan dengan jawaban kalian. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semangat belajar. Semoga kalian semuanya kelak jadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.